Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada variabel random X berdistribusi normal dengan minnya 60 dan standar deviasinya 12. Kemudian diminta untuk menghitung peluang X lebih kecil sama dengan 76. Nah, di sini variabel random X-nya ini belum berupa normal baku, sehingga kita perlu melakukan transformasi Z, sehingga nanti kita bisa menghitung peluangnya ini menggunakan tabel normal baku ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu gambar dari area yang akan kita cari, luasannya yang menginterpretasikan peluang X lebih kecil sama dengan 76 ya. Gambarnya seperti ini. Ini yang di blok abu-abu ini adalah luasan yang kita cari, itulah peluang X lebih kecil sama dengan 76 ya. Ini yang di tengah ini adalah posisi mu-nya atau rata-ratanya, yaitu 60. Oke. Sekarang kita lakukan transformasi Z. Ingat di video sebelumnya kita punya transformasi Z itu sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Nah, tadi kita punya nilai X-nya adalah 76, kemudian rata-rata populasinya atau mu-nya itu min-nya itu adalah 60, maka di sini kita masukkan X-nya 76, mu X 60 dan standar deviasi 12. Oke, sehingga kita dapat nilainya 1,33. Jadi, menghitung peluang X lebih kecil sama dengan 76 itu ekuivalen dengan menghitung peluang Z lebih kecil sama dengan 1,33 ya. Kita bisa melihat di tabel normal baku. Nah, tapi tabel normal baku yang saya pakai ini menginterpretasikan peluang Z lebih besar ya. Sehingga di sini untuk mencari peluang Z lebih kecil sama dengan 1,33, ingat bahwa luasan seluruh satu kurva ini keseluruhannya ini luasnya adalah 1 ya. Nah, yang saya tahu ini adalah bagian yang tidak diarsir itu, sehingga bagian yang tidak di blok abu-abu yang saya ketahui luasannya dari tabel normal baku yang saya pakai. Nah, sehingga luasan daerah yang di blok abu-abu ini adalah 1 dikurangi dengan luasan yang tidak di blok ini. Oke, sehingga kita dapat peluangnya itu, kita lihat dulu ya. Peluang untuk Z lebih besar 1,33 nih dari tabel normal baku kita dapat nilainya 0,0918. Nah, sehingga kita bisa dapatkan peluang X lebih kecil sama dengan 76 atau peluang Z lebih kecil sama dengan 1,33 itu adalah 1 dikurangi 0,0918, yaitu sama dengan 0,9082. Inilah peluang X lebih kecil sama dengan 76. Baik, kita lihat contoh 3. Di sini variabel random X berdistribusi normal dengan minnya 60 dan standar deviasinya 12. Sama seperti contoh sebelumnya, namun di sini yang diminta adalah peluang X antara 60 dan 76. Oke, kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Jadi luasannya yang dicari adalah luasan antara 60 sampai 76 ini ya. Seperti sebelumnya, langkah pertama kita harus transformasikan dulu nilai X 60 dan X sama dengan 76 ke Z menggunakan transformasi Z. Nah, ini untuk yang X sama dengan 60, Z-nya akan sama dengan
0. Kita masukkan X-nya 60, mu-nya tadi 60, standar deviasi 12 ya. Nah, ini untuk transformasi X sama dengan 76 ke Z. X-nya saya masukkan 76, mu-nya 60, standar deviasi 12, kita dapatkan 1,33. Nah, kita hitung dulu peluang X lebih kecil sama dengan 60 atau peluang Z lebih kecil sama dengan 0. Nah, ingat bahwa kurva normal itu simetris, jadi dia membagi sisi kanan dan kiri itu sama besar, dan pas di titik 0 itu ya, pas di titik 0 dia akan membagi kurva yang sebelah kanan dengan kiri itu sama besar. Oke. Nah, sehingga di sini peluang untuk Z lebih kecil 0 itu sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih besar 0, yaitu 0,5. Oke. Nah, sekarang kita hitung peluang Z lebih kecil sama dengan 76. Ini tadi kita sudah hitung di contoh 2 tadi ya. Jadi sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih besar sama dengan 1,33, yaitu 0,9082. Oke. Sehingga kita dapat peluang X antara 60 dan 76 atau X antara Z antara 0 dan 1,33 itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan 76 dikurangi dengan peluang X lebih kecil sama dengan 60, yaitu 0,9082 dikurangi dengan 0,5, sehingga kita dapat peluang X antara 60 dan 76 itu adalah 0,4082. Baik, kita lihat contoh selanjutnya ya. Di sini masih dengan variabel random X yang sama tadi, yang memiliki min 60 dan standar deviasi 12. Namun sekarang kita akan hitung peluang nilai X terletak antara 68 dan 84. Kalau sebelumnya pas di titik minnya ya, ini sekarang antara dua batas, tetapi yang satunya tidak pas di titik tengahnya, tidak pas di 0 gitu ya. Oke. Nah, ini area yang akan kita cari luasnya, yang menginterpretasikan peluang antara 68 dan 84. Oke. Langkah pertama kita transformasikan dulu X sama dengan 68 dan X8 sama dengan 84 ke Z. Oke, nah ini untuk yang X sama dengan 68 ya, sama seperti sebelumnya caranya. Sehingga kita dapat di sini nilai Z-nya untuk X sama dengan 68 itu adalah 0,67, dan untuk X sama dengan 84 Z-nya adalah 2. Oke. Selanjutnya kita gunakan tabel normal baku untuk menghitung luasan kurva normal. Oke, kita hitung dulu peluang X lebih kecil sama dengan 84. Ini sama aja kita mencari peluang Z lebih kecil daripada 2. Tadi Z untuk nilai Z untuk X sama dengan 84 itu kan 2. Oke. Nah, peluang Z lebih kecil sama dengan 2 itu adalah 1 dikurangi peluang Z lebih besar 2, yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,0228. Tahu ya, 0,0228 dapatnya dari tabel norma baku. Oke, sehingga kita dapat luasan 1, yaitu peluang X lebih kecil sama dengan 84 itu adalah 0,9772. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung peluang X lebih kecil sama dengan 68 ya. Ini ekuivalen dengan 1 dikurangi peluang Z lebih besar sama dengan 0,67. Tadi nilai Z untuk X sama dengan 68 itu kan 0,67 kan.
Oke, sehingga kita dapat luasannya atau peluang X lebih kecil sama dengan 68 itu adalah 1 dikurangi 0,2514. Nilai 0,2514 itu kita dapat dari tabel normal baku. Oke, kita dapat peluangnya 0,7486. Ya, itu yang area yang berwarna biru itu ya, L2-nya. Oke, sehingga peluang X antara 68 dan 84 itu adalah luasan 1 atau peluang X lebih kecil sama dengan 84 dikurangi dengan luasan 2 yaitu peluang X lebih kecil sama dengan 68. Oke, kita dapat di sini nilainya 0,2286. Oke, kita lihat satu contoh lagi di sini. Nilai-nilai ujian seleksi penerimaan CPNS secara nasional dianggap berdistribusi normal dengan min 45 dan standar deviasi 13. Nah, jika hanya 32,5% pendaftar yang akan diterima, berapakah nilai terendah peserta tes masuk CPNS yang diterima? Nah, di sini berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Jika di contoh sebelumnya kita mencari nilai peluang, nah di sini yang diketahui adalah nilai peluangnya. Yang kita cari adalah nilai X-nya atau Z-nya. Oke. Nah, misalkan batas nilai terendah yang dapat diterima sebagai CPNS itu kita simbolkan dengan X, maka peluang variabel random X ini lebih besar sama dengan batas nilai terendah itu adalah 0,325. Nah, tadi kan diketahui di soal bahwa yang diterima itu dari seluruh peserta adalah 32,5%-nya itu yang diterima, gitu kan? Artinya yang 32,5% ini nilainya harusnya berada di atas atau lebih tinggi dari nilai terendah yang diterima gitu kan. Oke. Jadi kalau kita gambarkan akan seperti ini ya. Jadi yang diarsir itu adalah peluangnya tadi, itu luasan peluang X lebih besar dari nilai terendah, yaitu 0,325 itu yang di blok warna abu-abu. Nah, yang kita cari itu yang nilai X-nya ini, nilai terendahnya ini berapa, itu yang akan kita cari. Oke. Nah, untuk menentukan nilai X-nya tadi, kita gunakan tabel normal baku. Ya, kita cari di sini 0,325 itu peluang X lebih besar dari berapa sih? Peluang Z lebih besar dari berapa sih? Gitu ya. Nah, di sini saya ambil 0,3264 ya yang mendekati 0,325. Ternyata di situ 0,3264 itu adalah peluang Z lebih besar dari 0,45. Jadi di sini saya ambil Z-nya sama dengan 0,45. Oke, kita sudah dapat nilai Z-nya, sehingga kita lihat rumus dari transformasi Z tadi. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Z-nya kita tahu nilainya tadi adalah 0,45. X-nya yang kita cari, jadi kita belum tahu nilainya. Mu-nya tadi rata-rata nilai peserta tes CPNS itu adalah 45. Kemudian standar deviasinya adalah 13. Oke, kita masukkan nilai-nilai tersebut. Nah, sehingga kita dapat nih nilai X-nya yaitu 50,85. Oke. Jadi, nilai terendah CPNS yang diterima itu adalah 50,85. Baik, saya sudah memberikan contoh bagaimana menghitung peluang untuk variabel random X yang berdistribusi normal ya. Nah, sekarang dicoba ini latihannya.
tidak perlu dikumpul. Tetap semangat, stay safe and stay healthy semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.